Hai, saya Saida Ismiksuma dari 9D. Di Voice kali ini, saya akan mempresentasikan tentang slide saya yang berjudul Tumbuhan Berbiji, Angiospermae dan Gymnospermae. Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua, yaitu berbiji tertutup atau disebut dengan Angiospermae dan biji terbuka Gymnospermae. Tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan berpembuluh berproduksi dengan biji, dan di dalam biji tersebut terdapat calon individu dan cadangan makanan. Biji merupakan alat untuk melestarikan keturunan tumbuhan yang bersangkutan. Biasanya biji dihasilkan oleh tumbuhan yang berbunga. Ini merupakan pengertian dan juga siklus dari Angiospermae. Pengertiannya yaitu Angiospermae adalah tumbuhan berbiji berpembuluh di mana bakal biji dibuahi dan berkembang menjadi biji dalam rongga tertutup ovarium. Ovarium itu sendiri biasanya tertutup dalam bunga, bagian dari tanaman Angiospermae yang berisi organ reproduksi jantan atau betina, atau keduanya. Bunga yang berasal dari organ bunga yang matang itulah yang menjadi karakteristik dari Angiospermae. Ini merupakan ciri-ciri Angiospermae, yaitu 1. Mempunyai akar tumbuhan serabut. 2. Tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. 3. Mempunyai batang atau buah berdaging tebal. 4. Bentuk tulang daunnya bervariasi seperti menyirip, lurus, dan menjari. 5. Mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. 6. Bunga pada Angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Makroskofil membentuk badan yang disebut putik dengan bakal biji di dalamnya. Memiliki struktur tubuh yang lengkap yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Bakal biji tertutup oleh daun buah. Ini merupakan bagian dan manfaat dari Angiospermae, yaitu 1. Sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat seperti padi, sebagai sumber protein seperti kacang hijau, sebagai sumber lemak seperti kelapa, sebagai sumber vitamin dan mineral seperti tomat, sebagai bahan sandang atau pakaian seperti kapas, sebagai bahan pemberi rasa nikmat pada makanan atau minuman seperti kopi, dan sebagai bahan bangunan seperti pohon jati. Gambar di samping merupakan gambar dari bunga lengkap yang memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu kepala putik, tangkai putik disebut dengan putik, mahkota, bakal buah, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai sari, dan kepala sari. Penyerbukan atau polinasi adalah proses jatuhnya atau melekatnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putik. Penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu autogami atau sendiri, geonotogami atau tetangga, allogami atau silang, dan bastar atau hibridasi. Autogami merupakan penyerbukan dengan serbuk sari yang berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Eutonogami, penyerbukan dengan serbuk sari yang berasal dari bunga lain tapi masih satu individu. Allogami, penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu jenis. Bastar, penyerbukan dengan serbuk sari yang berasal dari jenis lain. Ini merupakan siklus hidup dari Angiospermae. Siklus hidup dimulai ketika serbuk sari menempel pada kepala putik dan membentuk buluh serbuk sari, di mana buluh serbuk sari terdapat 3 inti sel, yaitu vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2, yang masing-masing bersifat haploid. Sementara pada bagian pangkal putik terdapat ovarium atau bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang mengandung 1 telur, 2 sel sinergit, 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 3 antipoda. Inti generatif
generatif 1 yang haploid akan berfungsi dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot diploid. Sementara inti generatif 2 akan berfungsi dengan inti kandung lembaga sekunder untuk membentuk endosperm yang triploid. Hasil proses fertilisasi tersebut akan tumbuh dan membentuk buah yang memiliki biji. Bila biji jatuh di tempat yang mendukung, mereka kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru yang memiliki akar, batang, daun, dan pada suatu saat akan terbentuklah buah. Tumbuhan angiospermae dewasa bersifat diploid dan dikenal dengan generasi sporofit atau penghasil spor. Dan yang kedua adalah pengertian dari gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Berbiji terbuka artinya bakal biji tidak ditutupi oleh bakal buah. Tumbuhan ini mengembangkan benihnya di dalam permukaan sisik atau daun yang sering tumbuh membentuk kerucut atau batang bentuk batang. Pada tumbuhan gymnospermae tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji, dan serbuk sari akan langsung jatuh di tempat ovum yang berada dekat mikrofil sehingga tidak terjadi penyerbukan pada tumbuhan gymnospermae. Gymnospermae memiliki karakteristik sendiri sebagai tumbuhan. Berbeda dengan angiospermae, gymnospermae tidak menghasilkan buah atau bunga. Ini merupakan klasifikasi tumbuhan gymnospermae. Diberikan menjadi 4, yaitu Cicadinae, memiliki ciri-ciri batang berkayu, bercabang atau roset, dan memiliki daun menyirip. Yang kedua, Gnetinae, memiliki habitat berupa semak, perdu, atau pohon. Ciri yang dimiliki oleh anggota kelas ini yaitu batang berkayu dan merupakan tumbuhan dioecious atau tumbuhan berumah dua. Yang ketiga, Gingotinae, yang memiliki ciri-ciri yaitu habitat berupa semak, batang, dan akar berkayu serta memiliki daun yang berbentuk seperti kipas dengan warna keemasan. Yang terakhir, Coniferae, memiliki spesies yang paling banyak pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Kelompok ini disebut dengan tumbuhan konifer, yakni kelompok tumbuhan yang memiliki organ reproduksi berupa konus. Ini merupakan ciri-ciri dari gymnospermae, yaitu letak bakal bijinya terbuka dan tidak dilindungi oleh daun buah. Biasanya punya akar tunggang, meski ada juga yang bertabur. Daunnya kaku, kecil, tebal, dan terbentuk dari jarum. Tetapi ada juga yang berbentuk tipis dan melebar seperti daun melinjo. Tidak memiliki bunga sejati, tetapi hanya punya alat perkembangbiakan yang disebut sporofil. Gamet jantan dan betina tersusun dalam strobilus atau runjung. Ada yang berumah satu dan ada yang berumah dua. Tumbuhan biji terbuka terdiri dari 3 ordo, yaitu Cicadinae, Gnetinae, dan Coniferae. 7. Biji gymnospermae duduk terbuka di permukaan struktur seperti daun yang disebut bracts. 8. Gymnospermae sering ditemukan di hutan beriklim sedang dan bioma hutan boreal. Yang terakhir, siklus reproduksinya memiliki fase haploid dan diploid. Ini merupakan siklus dan manfaat dari gymnospermae. Manfaat dari gymnospermae adalah 1. Bahan kertas berasal dari jenis pohon cemara. 2. Bahan makan atau minuman dari melinjo dan juniper. 3. Bahan obat-obatan dari ginkgo biloba dan Abies baslamea. Yang keempat, bahan bangunan dari pinus, silvestris, dan cemara. Yang kelima, bahan ukiran dari Taxus baccata. Dan yang terakhir, penghasil getah dari Pinus mercusi. Siklus dari gymnospermae terjadi ketika benih terbuka ke udara dan langsung dibuahi dengan penyerbukan. Dalam siklus gymnospermae ini, tanaman bergantian antara fase seksual dan aseksual.
Produksi gamet terjadi pada fase seksual atau siklus generasi gametofit. Spora diproduksi dalam fase aseksual atau generasi sporofit. Dalam gimnosperma ini, sporofit tumbuh dikenali sebagai bahan terbesar dari tumbuhan itu sendiri, termasuk akar, daun, batang, dan kerucut. Sel-sel sporofit tumbuhan bersifat diploid dan mengandung 2 sel kromosom lengkap. Sporofit bertanggung jawab untuk produksi spora haploid melalui proses meiosis. Gametofit tumbuh menghasilkan gamet jantan dan betina yang bersatu pada penyerbukan untuk membentuk zigot diploid baru. Zigot matang menjadi sporofit diploid baru, sehingga menyelesaikan siklusnya. Gimnospermae menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya dalam fase sporofit, dan generasi gametofit sepenuhnya bergantung pada generasi sporofit untuk bertahan hidup. Ini merupakan contoh-contoh dari tumbuhan gimnospermae, yaitu ada bonsai, cemara biru, pakis haji, pinus merkusi, ginkgo biloba, dan Dion endule. Itu tadi presentasi dari saya dan terima kasih.